Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur Bapak Ibu kalau sore hari ini kita masih ada sukacita. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang bersama-sama di dalam live streaming. Kenapa saya katakan saya mengucap syukur ketika Bapak Ibu semua masih bersukacita. Karena tema minggu ini cukup mengerikan. Mengapa Allah izinkan kejahatan? Wah, besar-besar gitu ya. Mengapa Allah mengizinkan kejahatan? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita lanjut akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang pertama. Saya akan baca kayaknya dari ayat yang mulai ayat 8 ya sampai ayat 12. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab masing-masing atau di layar yang ada. Tapi saya akan baca di dalam terjemahan mudah dipahami, versi yang mudah dipahami. Dari ayat 8 sampai ayat 12, demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada setan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada orang di bumi seperti dia. Ia orang baik dan setia. Ia menghormati Allah dan tidak mau melakukan yang jahat. Setan menjawab Tuhan, memang, tetapi Ayub punya alasan yang tepat untuk menghormatimu. Karena engkau selalu melindunginya, keluarganya, dan segala sesuatu miliknya. Engkau membuat segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Ya, engkau telah memberkatinya. Ia sangat kaya, sehingga kawanan ternaknya ada di seluruh negeri. Jika engkau membinasakan segala sesuatu miliknya, aku berjanji kepadamu, ia akan langsung mengutukmu. Ayat 12 perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada setan. Ternyata kalau kita perhatikan ini Tuhan kadang-kadang nuruti setan juga ya. Baiklah, lakukan apa saja yang kau ingini atas segala sesuatu milik Ayub. Tetapi jangan sakiti Ayub sendiri. Kemudian setan meninggalkan pertemuan itu. Bapak Ibu, bagian terakhir dalam versi mudah dipahami katakan, kemudian setan meninggalkan pertemuan itu. Jadi saya harap Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang bersama-sama di live streaming, jangan ada yang meninggalkan tempat. Karena firman Tuhan katakan, kemudian setan meninggalkan pertemuan itu. Ben gak podo karo, aku gak ngomong ya, ternyata ada yang jawab. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kalau Tuhan baik, kenapa dunia begitu jahat? Kalau Tuhan baik, kenapa dunia begitu jahat? Mungkin kita juga pernah bertanya-tanya gini, mengapa ada anak-anak yang menderita karena kelaparan kalau Tuhan itu baik? Mungkin juga kita bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa orang jujur itu sering dirugikan? Katanya orang Jawa ngomong gini, wong jujur iku ajur. Nek jarene Tuhan iku baik, kenapa hal itu terjadi? Mungkin ketika kita melihat seseorang yang kita kenal, bukankah dia terkenal baik, dia melayani Tuhan, dia setia, dia baik sama orang. Tapi kenapa? Kok dia harus menderita? Kenapa dia harus sakit? Dia hamba Tuhan yang setia,
Kenapa masa tuanya sakit dan lain sebagainya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa seperti itu? Kenapa itu yang terjadi? Atau mungkin kita melihat, wah kalau Tuhan itu baik, kenapa ada orang baik yang celaka? Atau kita juga berpikir di dalam hati, atau mungkin kita juga pernah mengatakannya, mungkin dalam perdebatan teras rumah itu ya. Bukan perdebatan kelas teologi gitu, tapi perdebatan teras rumah antar tetangga. Kita ngomongin, wah katanya Tuhan yang orang Kristen itu baik, tapi kenapa kok banyak gitu ya. Keluarga-keluarga Kristen yang suaminya, kalau katanya Om Yono, yang suaminya digondol wewe gombel gitu ya. Katut karo perempuan lain. Yang istrinya digondol bapak gombel kan gak cocok, gondol gendruwo gitu ya. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan biarkan keluarga-keluarga Kristen terjadi seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa ada orang Kristen yang dihianati? Kenapa ada orang Kristen yang ditipu? Di mana Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Kenapa ada perang kalau memang Tuhan baik? Kenapa ada kekerasan di mana-mana, kejahatan di mana-mana? Begal yang gak segan-segan melukai setiap korbannya. Kalau Tuhan baik. Bapak Ibu kasih Tuhan. Pertanyaan kayak itu sebenarnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang keluar seperti itu pertanyaan yang kalau boleh katakan sangat valid banget gitu loh. Enggak salah kita tanya, kita menanyakan hal-hal itu. Karena memang Alkitab enggak menyuruh kita untuk berpura-pura baik. Makanya ketika kita ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu enggak salah. Karena Alkitab itu menyuruh kita untuk selalu jujur, terbuka, enggak pura-pura baik. Wah aku jadi wong Kristen pokoknya kata api kok. Oh nang gereja ya senyum gitu ya. Kok ketemu tonggone sing bukan Kristen ya tetap senyum. Tapi lah ketemu bojone perang. Itu pura-pura baik. Alkitab enggak menyuruh seperti itu Bapak kasih Tuhan. Tetapi justru Tuhan mengajak kita untuk bertanya dan mencari kebenaran. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkannya lewat kisah Ayub ini. Lewat kisah Ayub ini Bapak kasih Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa dunia begitu jahat? Bapak Ibu, kadang Tuhan itu mengizinkan kejahatan itu terjadi. Dari ayat-ayat yang kita baca barusan, kita melihat bahwa kadang Tuhan itu mengizinkan kejahatan itu terjadi. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan itu enggak pernah berbuat jahat. Tuhan itu enggak pernah buat kejahatan. Tapi Tuhan terkadang mengizinkan kejahatan itu terjadi. Dalam Ayub 1 ayat 9-12 ini, iblis ngomong gitu ya. Ayub itu cuman setia karena hidupnya enak. Coba kalau hidupnya enggak enak. Coba nek Ayub miskin. Coba nek Ayub penyakitan. Coba nek Ayub harta bendanya habis. Coba nek Ayub anak-anaknya habis semuanya. Iblis nantang Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi. Kita melihat dalam ayat ini ada satu poin penting yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa Allah itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Tetapi dia mengizinkannya. Selain mengizinkan Bapak Ibu. Enggak asal diizinkan yowes nyoh. Iblis, setan berbuat jahat. Kesana aja. Yowes iblis, setan berbuat jahat. Enggak hanya seperti itu. Tetapi Tuhan ngasih batasan. Artinya apa? Bapak kasih Tuhan. Sekalipun mungkin dalam hidup kita ada hal-hal yang gak enak kita alami. Ada orang-orang yang pada akhirnya berbuat jahat sama kita. Mungkin kita mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan batasi kok. Tuhan gak membiarkan begitu saja enggak. Ada batas yang Tuhan berikan. Ya. Jadi ada batasnya Bapak kasih Tuhan. Kalau kita balik lagi ke pertanyaan semula. Kok Tuhan izinkan hal buruk terjadi? Kenapa? Gitu. Mengapa?
Bapak kasih Tuhan, hal buruk terjadi itu Tuhan izinkan karena Tuhan mau menunjukkan bahwa iman sejati itu enggak tergantung pada situasi. Kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita mengatakan, aku percaya Yesus, aku punya iman bahwa Yesus itu maha kuasa. Yesus itu adalah Allah yang aku sembah, Allah yang hidup. Dia enggak akan pernah meninggalkan aku seperti yang difirmankannya. Kalau kita ngomong seperti itu Bapak kasih Tuhan. Tapi situasi yang terjadi adalah sangat buruk. Mungkin kita kehilangan segala sesuatunya. Mungkin kita punya kendaraan satu-satunya ternyata dicuri orang, diambil orang. Bapak kasih Tuhan. Iman yang sejati itu tidak tergantung pada situasi. Sekalipun semuanya hilang, semuanya habis. Iman kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Iman yang sejati itu tidak tergantung pada situasi. Kenapa hal buruk diizinkan Tuhan terjadi? Tuhan ingin menunjukkan bahwa bahwa Allah yang kita sembah, Yesus yang sudah bangkit, karena kuburnya kosong gitu ya. Yesus yang sudah bangkit, Allah yang kita sembah itu memegang kendali meskipun hal buruk terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yesus tetap pegang kendali. Yesus tetap pegang kendali. Bapak kasih Tuhan, ibaratnya begini loh. Bahwa Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus itu bukan tukang sulap atau tukang sihir yang langsung bim salah bim, abrak, kadabrak semuanya hilang. Celing, hilang semuanya. Enggak, Bapak kasih Tuhan. Bukan bim salah bim, abrak, kadabrak, semua masalah langsung hilang. Enggak, tetapi dia itu seperti pelatih yang tahu kemampuan dan mau kita itu bisa menjadi kuat. Jadi Tuhan itu seperti seorang pelatih yang memang tahu kemampuan kita. Dia melatih kita bahwa Tuhan itu tahu kemampuan kita karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Jadi semua terjadi itu Tuhan karena ingin melatih kita dan Tuhan tahu kok bahwa kita itu kuat sebenarnya menghadapi itu semua. Bapak Ibu, masing-masing di antara kita ya, setiap pribadi itu punya ujian masing-masing, punya permasalahan masing-masing. Dan bobotnya mungkin yang satu bisa mengatakan, waduh nek masalahku iki pokoknya sing paling berat pol gak ono sing nandingi. Tapi yang lain bisa ngomong, ya gak iso lah. Masalahku sih lebih berat daripada masalahmu. Yang lain lagi mungkin bisa ngomong, enggak masalah kalian itu ringan. Masalahku itu lebih berat dari masalah kalian berdua. Gitu. Mungkin ada yang katakan, lo masalahmu apa sih? Ya masalahku pokoknya masalah. Bapak Ibu, yang mau saya seberangkan begini. Bahwa kita masing-masing punya masalah. Kita masing-masing punya pergumulan. Dan masing-masing pasti kita akan merasa bahwa yang kita hadapi itu berat. Yang kita hadapi itu seolah-olah bahwa kita enggak mampu. Tetapi sekali lagi Bapak kasih Tuhan. Sekalipun bobot beratnya itu tiap orang berbeda-beda. Tetapi Tuhan enggak pernah salah loh. Karena Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Kalau batas kemampuan kita cuma sampai di sini, Tuhan gak akan pernah narik kita sampai di sini. Tapi kalau Tuhan kita punya batas kemampuan sampai di sini, Tuhan nariknya gak cuma sampai di sini, tarikannya panjang. Jadi kalau masalahmu lebih berat dari masalah dari saudara-saudaramu, ingat ngomong dengan diri sendiri Bapak Ibu, aku kuat kok. Tuhan gak akan pernah menguji kita melebihi dari kemampuan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak pernah menguji kita melebihi dari kemampuan kita. Dan yang kedua Bapak kasih Tuhan.
Karena Allah itu ingin membentuk kita lewat penderitaan. Ada kejahatan terjadi, kenapa semua itu terjadi? Kenapa? Karena Allah ingin membentuk kita lewat penderitaan. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan gini, Tuhan mau pakai setiap luka, setiap beban di dalam diri kita untuk membentuk kita menjadi kuat. Bapak Ibu, dalam penderitaannya, nanti sampai rumah, tolong dibaca kembali kitab Ayub. Dibaca satu kali baca selesai. Dari pasal 1 sampai selesai, sampai yang terakhir, tolong Bapak Ibu baca. Dan lihat, perhatikan baik-baik kira-kira apa yang terjadi di sana. Apakah di dalam penderitaannya, Ayub langsung mendapat jawaban dari Tuhan? Ini Ayub ini orang yang terkenal sangat dekat dengan Tuhan loh. Orang yang taat loh, setia loh dengan Tuhan. Tapi ternyata di dalam menghadapi masalah, dalam penderitaannya, Ayub gak langsung mendapat jawaban dari Tuhan. Ayub kehilangan segalanya. Tapi dia gak pernah loh nyalain Tuhan. Tapi Ayub justru ngomong seperti ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Coba nek kira-kira adewe duwe motor siji terus dijogok maling. Iso ngomong ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, mungkin kita ngomong protes. Oh, salah itu Alkitab, firman Tuhan itu salah. Oh, Tuhan yang memberi, maling kok yang ngambil itu. Bapak Ibu, enggak mudah menghadapi ujian pencobaan itu enggak mudah. Susah, berat. Tapi kita akan belajar dari Ayub ini, kita bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya. Paling bapak-bapak ngomong, oh haleluya Pak. Isok ngomong, oh haleluya. Dek mburi, bojoku Pak ngamuk-ngamuk. Bapak Ibu, Ayub tidak langsung mendapatkan jawaban dari Tuhan, tetapi Ayub mendapatkan Tuhan. Sehingga dia bisa mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Menghadapi satu masalah penderitaan kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Enggak mungkin kita bisa ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Enggak mungkin kalau kita enggak mendapatkan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang saya melayani pelayanan kedukaan, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya hampir gitu ya, tapi pernah sih memang hampir tidak pernah mendapati keluarga yang bersaksi ngomong, oh puji Tuhan, haleluya, sekarang papaku, mamaku, atau istriku, atau suamiku sudah gak sakit lagi sambil tertawa. Hampir-hampir saya gak pernah mendengar itu. Yang ada sekalipun ngomong, oh puji Tuhan, mama sekarang sudah gak menderita, mama sekarang udah gak sakit lagi, mama sekarang nangis, tetap nangis. Kenapa? Karena memang itu berat Bapak kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mendapatkan Tuhan, sekalipun berat kita bisa ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak kasih Tuhan, Ayub percaya bahwa Tuhan itu tetap baik walaupun semua terasa gelap. Tuhan tetap baik sekalipun semua terasa berat. Mungkin kita yang pernah dikhianati, mungkin kita punya orang tua yang pernah membuat keputusan yang salah dan nyakitin hati kita. Mungkin kita punya pasangan yang sudah melukai kita. Mungkin ada pasangan yang mengkhianati kita, saudara yang mengkhianati kita dan lain sebagainya. Bapak kasih Tuhan, ingat bahwa Tuhan bisa pakai luka-luka di dalam hidup kita ini untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan dewasa. Istilahnya gini, iman kita menjadi murni seperti emas yang dimurnikan oleh api. Tuhan bisa pakai segala penderitaan kita itu untuk membentuk kita menjadi lebih kuat dan dewasa. Tapi semua pilihan itu ada di tangan kita. Kita bisa memilih.
Kita memilih untuk pahit kepahitan karena penderitaan kita, atau kita membiarkan Tuhan membentuk hati kita dalam luka itu dan kita bisa menemukan kesembuhan ilahi. Bapak Ibu, saya ingin sharing sesuatu apa yang pernah saya alami gitu ya. Jadi saya sejauh saya mengingat kelas 2 SMP. Saya kelas 2 SMP, adik saya kelas 6 SD. Kami tinggal berdua di desa. Karena apa? Karena orang tua pergi ke Surabaya. Dan pergi ke Surabaya itu bukan pergi dalam keadaan baik-baik, itu enggak. Pergi ke Surabaya semuanya habis. Semuanya habis, bukan habisnya 0 itu enggak, tapi minus. Hutang di mana-mana. Sedangkan kami cuman berdua. Ya saudara-saudara ada, nenek ada, tapi kan beda rumah. Jadi di rumah kami cuman berdua. Dan puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan. Karena masih ada sisa-sisa dagangan. Jadi itu yang kami jual. Ya untuk makan. Sekalipun makan ada keluarga yang kasih, tetapi kan kita juga pingin jajan dan lain sebagainya. Kita pakai itu. Kadang-kadang ya kita pergi ke kebun jual pisang supaya kita dapat uang saku dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketika kami membayangkan itu semua, kok Tuhan kelihatannya jahat banget ya. Setelah lulus dari SMP, saya pergi ke Surabaya, waduh, ternyata enggak seperti yang saya bayangkan. Hidup di desa enggak enak, mungkin ke kota enak. Jauh dari bayangan saya, Bapak kasih Tuhan. Rumah yang kami tempati itu dulu ada 1, 2, 3 kamar. Terus ada tokonya, ada ruang tamu, ada ruang satu ruang lagi untuk keluarga. Pas ke Surabaya, ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, kami harus menempati rumah yang ukurannya pokoknya RSSSS gitu loh. Rumah sangat sederhana sekali sampai susah selonjor itu. Cuwilik pol gitu ya. Dan itu Bapak Ibu, rumahnya itu bukan dari tembok, tapi dari triplek. Rumah udah kecil dari triplek dan ada bonusnya. Kami punya peternakan yang luar biasa. Pokoknya peternakan kami itu sukses. Tahu nggak apa yang kami ternak? Tikus pencolotan nang dindi wasus-wasus itu ya. Aduh rasanya itu ya Tuhan. Urip nang kutho koyo ngene kita. Enggak enak Bapak kasih Tuhan. Saya pikir itu cuma berjalan setahun 2 tahun. Tapi ternyata sampai adik saya lulus SMP pun kami tinggal di akhirnya pindahkan di satu kamar kos. Sudah adik saya datang, ada sepupu saya datang, ada 6 orang dewasa satu kamar. Kalau Bapak Ibu enggak percaya, saya saksinya di sana. Beliau yang melayani kami, beliau yang melayani keluarga kami. Ada Bapak Pendeta Joko Wiono. Nah, Bapak Ibu, waktu itu memang saya protes, kenapa seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Sampai saya pun malas ke gereja, saya enggak mau ke gereja. Tiap kali Om Yono datang saya kabur, hilang. Tak lihat ini, aduh wong iku teko, saya kabur. Kalau saya sudah terlanjur masuk di dalam rumah, ketika Om Yono datang, saya masuklah di dalam kamar, saya enggak mau keluar sampai beliau pulang. Sing susah kalau sampai di rumah dibuatkan teh, waduh mateng enggak metu-metu wonge. Bapak Ibu menderita rasanya. Gak enak. Tetapi di sini kesininya baru kami menyadari dan saya secara pribadi bersyukur. Wow, ternyata apa yang kami alami itulah yang membentuk saya secara pribadi sampai menghadapi setiap tantangan yang ada. Wes tenang aja santai-santai. Tapi yo kadang-kadang nangis gitu loh. Ada juga saksinya itu istri saya di sana. Kadang-kadang nangis. Cuman ketika saya nangis memang saya sembunyi. Saya nggak ngasih tahu istri saya. Nah, izinkan nangis gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak kasih Tuhan.
Itu yang menjadikan saya secara pribadi siap menghadapi tantangan yang berat. Sekalipun itu menangis, sakit dan lain sebagainya. Saya tetap belajar untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa semua ini Tuhan buat supaya apa? Supaya saya bisa menjadi kuat. Supaya saya memilih Tuhan untuk membentuk saya dan menemukan Tuhan. Sehingga saya mengalami kesembuhan. Sehingga saya mengalami pemulihan secara pribadi. Sehingga saya secara rohani bisa mengalami pertumbuhan. Dan sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Saya memutuskan melayani Tuhan itu juga berasal dari tempat ini. Ketika saya baptis, cuman saya lupa siapa namanya yang khotbah. Waktu itu yang khotbah menyinggung satu ayat yang mengatakan, siapakah yang akan kuutus? Dan jawabku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ayat itu Bapak Ibu kasih Tuhan sampai pulang ke rumah terngiang-ngiang, terus terngiang-ngiang. Akhirnya sekian tahun setelah baptisan itu saya menyerahkan diri untuk ya Tuhan, wes aku pasrah, aku tak melayani Tuhan. Sekalipun wes ngomong, aku pasrah tak melayani Tuhan. Kabur dari pelayanan, iya saya juga pernah kabur dari pelayanan. Karena apa? Merasa semua itu berat. Tapi sekali lagi Bapak kasih Tuhan, ada Tuhan yang selalu menyertai. Dia enggak pernah kok meninggalkan kita. Dia enggak pernah kok meninggalkan Bapak Ibu. Setiap luka Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi kuat. Dan yang ketiga Bapak kasih Tuhan, bahwa kebaikan Allah itu tetap nyata meskipun dunia penuh dengan kejahatan. Mungkin seringkali kita melihat bahwa kebaikan Allah itu tidak terlihat secara langsung saat penderitaan berlangsung. Tetapi ketika kita menoleh ke belakang, ternyata di situ kita bisa melihat ada tangannya, ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak kasih Tuhan, contoh yang terbesar adalah salib Kristus. Salib adalah lambang dari kejahatan moral dan juga ketidakadilan tertinggi. Tetapi di situ pula kasih dan rencana Allah dinyatakan dengan sempurna. Allah memakai penderitaan untuk mendatangkan keselamatan. Dan kalau Dia bisa memakai salib untuk menyelamatkan dunia, Dia juga bisa memakai setiap luka-luka, setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak kasih Tuhan, yang terakhir, iki sing paling diintenteni, wis terakhir, paling enak, padahal waktunya masih kurang panjang. Tapi enggak apa-apa, yang terakhir saja. Kenapa harus yang terakhir? Aku wis kesel ngadeg terus. Bapak Ibu, dunia memang gelap, tetapi kita dipanggil untuk menjadi terang. Pandang dunia dalam kasih dan iman. Bapak Ibu, dunia ini sudah rusak, betul. Tapi kita bukan bagian dari kegelapan itu. Betul Bapak Ibu? Ketika semua mati lampu, kira-kira Bapak Ibu senang gak tinggal di dalam kegelapan? Senang gak Bapak Ibu ketika mati lampu tinggal dalam kegelapan? Enggak toh? Ya karena itu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak terang yang gak suka tinggal di dalam kegelapan. Itu karangan bebas saya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya begini. Kita bukan bagian dari kegelapan itu. Oleh karena itu kasih Tuhan, kita adalah terang, maka kita bisa berdiri untuk orang-orang yang tertindas. Kita bisa menjadi teman yang setia untuk mereka yang dikhianati. Kita bisa memilih jujur walaupun susah. Kita pilih jujur sekalipun orang mengatakan sing jujur itu ajur. Dan kita juga melihat bahwa harapan, kita bisa membawa harapan bukan cemoohan bagi orang lain. Dalam Roma 8 ayat 28 katakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan lelah untuk berbuat baik meskipun dunia ini jahat. Jangan putus asa melihat kejahatan karena Tuhan sedang bekerja dan akan memulihkan segalanya. Lihat orang berdosa bukan sebagai musuh, tetapi mari kita melihat sebagai jiwa yang butuh belas kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dunia ini memang penuh dengan misteri.
Kadang kita tidak mengerti kenapa sesuatu terjadi. Tapi hari ini kita belajar bahwa Allah itu berdaulat. Allah mengizinkan kejahatan bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia punya rencana yang besar bagi kehidupan kita. Dan di tengah kejahatan dan penderitaan, kebaikannya itu tetap bisa kita temukan. Jadi di tengah penderitaan dan kesusahan yang kita hadapi, kebaikan Allah tetap bisa kita temukan. Dan akhirnya, Bapak kasih Tuhan, Yesus Kristus yang juga menderita karena kejahatan menjadi jawaban atas semua pertanyaan ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada satu lagu yang mengatakan, Gandol Gusti. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menanyakan di dalam hati kita masing-masing, apa yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita melalui penderitaan kita saat ini. Kita tanyakan dalam diri kita, mungkin WL Singer bisa maju ke depan. Apa yang Tuhan ingin bentuk dalam hidupmu melalui penderitaan yang kita hadapi saat ini. Melalui masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Apakah kita bersedia untuk percaya kepada Tuhan meskipun kita belum tahu semua jawabannya. Mari kita tetap percaya dan berpegang pada Tuhan. Kita terus gandol Gusti. Bukan karena hidup ini selalu mudah, tapi karena Dia selalu setia. Kita naikkan pujian, indah rencanamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati terderita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita belum mengerti banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada 1000 pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita. Kita bertanya-tanya kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Bapak Ibu, percaya saja bahwa rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa rencananya itu bukanlah satu rencana kecelakaan, tapi rencana yang mendatangkan hari depan penuh dengan pengharapan.
rencana Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini sekali lagi. Indah rencanamu Tuhan. Nah, rencanamu Tuhan. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, penuh ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa kami yang baik, terima kasih Kau sudah melawat kehidupan kami Bapa. Kami mau terus berjalan dalam rencanamu yang indah Tuhan. Kami menaruh iman kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Bapa. Biar kami mau berjalan terus bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin.